Kemudian lagi yang ketiga ya, sidang ini bakal lama Mas, mungkin 3 tahun mungkin. 3 tahun sidangnya? Iya. Kenapa? Nanti saya beritahu kenapa. Makanya jangan salahkan Mas Gafur kalau tadi berkomentar soal kubu sana. Pembuktian ijazah itu bukan di pra-peradilan. Rekamannya diputar lagi deh. Dia tadi ngomong pembuktian ijazah itu di pra-peradilan. Belajar dulu Mas, terima kasih. Oke. Silakan Bung Al-Katiri. Terima kasih. Jam berapa? Ya, memang 3,5 jam ya. Tidak bicara dan tidak mengomentari. Tapi karena saya adalah lawyernya Ibu Tifa ya. Tapi sebelum saya bicara itu, karena tadi ada pembicaraan hukum ya. Jadi saya terusik untuk berkomentar tentang itu. Satu hal lagi, pra-peradilan yang dilakukan oleh Mas Roy itu dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa? Dampaknya Kenapa? luar biasa. Karena begini, jika ditemukan nanti ada bersalah, ada pelanggaran undang-undang atau kewenangan, maka pasal 23 di KUHP yang baru ini harus diterapkan. Yaitu jika penyidik atau penyelidik di luar kewenangannya atau di luar undang-undang atau apa namanya tupoksinya ya, maka dapat dimasalahkan secara administrasi, etis, bahkan dapat dipidanakan. Penegak hukumnya. Iya. Oke, tapi saya tanya, kalau memang begitu berarti kenapa Dokter Tifa mencabut pra-peradilan itu? Karena Dokter Tifa itu hubungannya dengan penahanan, bukan yang lain. Sementara Memang Mas Roy? sepakat lain, prapitnya itu petitumnya lain. Jadi begini, penggeledahan. Beda. Materinya beda. Dokter Tifa kemarin soal penersangkaan, kemudian penahanan. Saya kan soal yang kemudian penangkapan dan lain sebagainya. Iya. Jadi beda. Memang, kita saling menghormati. Kita saling menghormati. Memang dari awal. Tapi ini bukti bahwa saling mendukung. Oh, saling mendukung. Dari awal, jika ada penahanan, maka kita lakukan prapit. Tapi faktanya tidak ada penahanan. Jadi menurut Ibu Tifa tidak ada korelasinya lagi untuk prapit. Itu sudah disepakati lah oleh semuanya. Oleh sebab itu langsung ke pokok perkara. Dan sudah dijadwalkan insya Allah tanggal 2 besok adalah sidangnya. Hari Kamis ya? Iya, untuk pembacaan dakwaan. Di PN Jakarta Timur pukul 10. PN Jakarta Timur pukul 10. Jam 9, oke. Yang kedua, yang masalah hukum lagi, sebenarnya sih tidak seharusnya ini sampai ke pengadilan. Dari awal, itu kalau saya boleh katakan, itu sudah cacat dalam kandungan itu. Kenapa saya namakan? Bahkan mati dalam kandungan, bukan cacat lagi. Karena peristiwa di Mabes itu belum selesai sampai saat ini. Yaitu penghentian penyelidikan di Mabes itu kan berdasarkan laboratorium. Pernah saya katakan di sini. Yang mana pelanggaran laboratorium itu ada aturannya secara formal. Yaitu harus ada dilampiri dengan laporan polisi dengan nomor laporannya, ada BAP, kemudian ada berita acara penyitaan, yang mana berita penyitaan baik di KUHP lama maupun KUHP baru. Di KUHP lama itu pasal 1.16 itu jelas dinyatakan bahwa penyitaan itu adalah dalam taraf penyelidikan, penuntutan dan persidangan. Sedangkan kemarin baru Dumas. Nah itu sudah ada pelanggaran dan itu kami komplain. Dan komplain itu direspon, masih diproses. Kenapa demikian? Seharusnya yang di Polda ini tidak boleh adanya laporan sebelum di sana selesai, karena berhubungan dengan beberapa kali yang katakan oleh Bang Refli, yaitu berhubungan dengan undang-undang PSK, perlindungan saksi dan korban. Kenapa demikian? Jika ada laporan, maka tidak boleh ada laporan balik sebelum inkrah. Itu pasal 10, yaitu Undang-Undang Nomor 31 2014. Tidak boleh. Nah, siapa yang tidak boleh dilaporkan? Pelapor dan saksi, jangan lupa. Dan beliau-beliau ini pada waktu ke UGM, beliau itu sebagai saksi. Jelas, bahkan kami ajukan sebagai saksi, walaupun beliau itu ahli, tapi kapasitasnya pada waktu itu sebagai saksi yang dilindungi oleh undang-undang PSK. Saya berapa kali bahkan kalau JPU sampai ini P21 kan berarti JPU juga melanggar undang-undang PSK ini.
Ya kan? Sampai inkrah, sampai sidang, sampai Mahkamah Agung. Jika itu tidak terbukti baru dilaporkan. Ini faktanya tidak. Itu ada suratnya dari Irwasum. Makanya pada waktu itu kami ke Irwasum, kenapa nggak Prapit? Kami menjawab jawaban dari Irwasum, satu. Yang kedua, ya kan? Kenapa laporan ini? Saya katakan bukannya apa ya, cacat, tapi sudah mati dalam kandungan. Seharusnya laporan di Polda ini tidak ada. Yang kedua, yaitu RJ. RJ itu berdampak, ada konsekuensi. RJ itu mekanismenya diantaranya ada pencabutan laporan. Laporan itu ada nomornya. Laporan nomor sekian, baru SP3. Nah, sedangkan di dalam laporan itu dengan satu laporan isinya 8 orang. Nah, kalau dicabut kan harusnya kecabut semua. Oleh sebab itu, laporan di Polda itu adalah batal demi hukum. Seharusnya dari awal ya. Ini jangan disepelekan. Itu fakta. Kemudian lagi yang ketiga ya. Sidang ini bakal lama, Mas. Mungkin 3 tahun mungkin. 3 tahun sidangnya? Iya. Kenapa? Nanti saya beritahu kenapa. Kemudian alasan kenapa? Alasan sidang ini bisa lama sebentar, sampai 3 tahun? Alasan tidak ditahannya itu tadi kan disinggung. Ya intinya lama sekali lah ini. Iya. Kenapa? Karena saksinya 135 orang. Dan itu harus dihadirkan semuanya? Ya harus dong. Kalau tidak dihadirkan kenapa? Kan jadi pertanyaan. 135 orang, kemudian dari kita anggap aja 150. Oke. Kami biasanya tim kami Bentar, itu 100 dari Pak Jokowi 130. iya. Dari pihaknya Saya tidak Dr. tahu. Tifa sama Mas Roy Anggap kurang aja lebih keseluruhan 175 lah. Punya saksi dia, kita 130. Mereka nggak punya saksi kok. Kami sudah ajukan saksi. Enggak, saksi itu pada persidangan, Mas. Bukan pada penyidikan. Ya. Pada penyidikan. Tidak Saksi paham. dari pihaknya Betul, Mas saksi Roy dari bilang pihak- yang tidak paham ikut bicara. saksi buah Orang ini nggak usah dengerin lah. Saksi itu kami hadirkan Buang aja pada deh, waktu sampah. persidangan. berapa jumlahnya Tidak nanti? harus di BAP. Rencananya berapa? Kami berapa kira-kira? Kurang lebih 100? Ukur, kira-kira berapa dari kita? Sama kira-kira 150, 150. Anggap aja Pak. 150. Luar biasa. Sebentar. Jadi hampir 300 lah. Kami itu sidang itu kalau tim kami 2 orang atau 1 orang itu sampai malam. Kami betul minta pertanggungjawaban mereka saksi-saksi sampai malam. Anton Permana yang kami pegang nggak sampai 20, 15 orang. 1,5 tahun itu sidangnya. 66 kali, kebayang nggak ini? 150 keanggap aja 1 minggu sekali kali 7 berapa? Tolong dihitung. 1.000 lebih. Sedangkan 1 tahun ini baru 36 hari. Jadi sidang ini sampai mungkin penggantian presiden tahun depan. Itu fakta. Kami akan buat seperti itu nanti. Jadi jangan dianggap enteng. Sebenarnya dengan menghadirkan banyak saksi, menghadirkan banyak bukti surat di sini, itu blunder buat mereka. Keuntungan buat kita. Dan ini sebenarnya baru start. Ini baru mulai, bukan akhir daripada cerita. Ini baru mulai. Karena kami pengacara boleh berbicara, boleh menggali, boleh menguji 709 ini. Jadi ini kami akan tanyakan ke Pak Jokowi semua ini. Apa contohnya? Ya contohnya ini KRS-nya, ijazah, oh banyak Mas. Bukan cuma ijazah. 709 ini yang akan berbicara nanti. Dan itu harus dipertanggungjawabkan. Itu pasti. Oleh sebab itu pada waktu Anton Permana balik lagi, pelapornya itu 5 kali kita hadirkan. Bukan cuma sekali, 5 kali. Sampai sore kata hakim sudah selesai. Belum, ya, kalau gitu minggu depan. Itu baru pelapornya. 1 bulan. Nah, apalagi ini. Jadi oleh sebab itu, kenapa jaksa tidak menahan? Saya paham. Seperti yang dikatakan. 1, ini sudah menjadi isu global. Bukan nasional lagi. Ini mungkin ada CNN, ada Al Jazeera mau hadir. Isu global ini. Kemudian jaksa tidak mau mengambil alih bulian-bulian polisi. Kalau ditahan kan dilanjutkan nanti bulian-buliannya. Yang kedua, jaksa yakin jika ini disidangkan akan melebihi masa tahanan. Lepas juga. Tapi yang punya nama nanti hakim yang melepaskan. Jaksa nggak mau. Oleh sebab itu dia tidak ditahan. Dia ambil jalan tengah. Nothing tulus buat dia. Tidak ada ruginya dengan dibebas, tapi sidang.
Makanya kami sebagai lawyer, keluarga diminta jaminan, kami jamin. Jadi ingat, bukan penangguhan, tidak ditahan. Oke. Saya mau tanya pada Anda, Bung Al-Khatiri. Anda akan membuat sidang nanti menjadi ajang pembuktian apakah ijazah Pak Jokowi asli atau palsu? Ya pasti dong. Itu yang paling utama. Ijazah itu kan nggak tiba-tiba ada, Mas. Apalagi di perkuliahan. Ada peristiwa, ada temannya. Dan temannya kan kami juga ada juga ijazah-ijazah pembanding. Kami udah siap. Banyak juga, puluhan juga yang kami akan compare nanti. Dan kami akan uji. Apalagi ada isu katanya ijazahnya hilang dan sebagainya. Hilang kan banyak konsekuensinya. Harus ada laporan polisi dan sebagainya. Polisinya kita hadirkan. Iya. Sebentar, saya belum selesai bicara. Dan saya sudah lama loh, jam 11 ini udah. Silakan. Tolong hargai. Ya. Satu hal lagi. Kemudian saya minta ditayangkan pasal-pasal di sana itu. Saya sudah minta tadi ke admin, barangkali bisa ditayangkan. Silakan. Nanti kita Jadi begini, Mas. Ya. Ini jaksa tidak mau melanjutkan pelanggaran-pelanggaran dan ketentuan-ketentuan yang dilanggar oleh kepolisian. Di antaranya, bayangkan yang namanya itu 310 ya. Ya ini. Sebentar, sebelum saya bicara itu, ya kan? Bung Al-Khatiri keberatan kalau di sini? Boleh. Kalian sambil bicara nggak apa-apa. Ada yang mau nganter? Enggak ya? Ya agak grogi nanti. Terima kasih. Kita nikmati aja. Ini kenapa saya tayangkan supaya pemirsa juga baca. Coba dibaca. Pakai logika umum lah, nggak usah logika. Ini memang 310, kemudian yang KUHP baru itu 433. Isinya sama, kurang lebih. Seperti ini yang lama ya. Ini yang lama. Tapi ini konon kabarnya ada di dakwaan. Betul, kata jaksa kemarin kan. Kita dapat informasi. Barang siapa bla bla menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal yang maksudnya terang supaya hal ini diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana dengan denda paling banyak 4.500. Ini yang lama. Coba to the point, langsung ke ayat 3. Tidak merupakan penyemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum. Jadi ini semua tidak ada jika ini demi kepentingan umum. Artinya gini, Anda menilai bahwa apa yang dilakukan Mas Roy untuk kepentingan umum? Ya, kan ini kan ijazah publik. Publik itu kan bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya apa? Umum. Nah, dan ini dilindungi. Ijazah itu publik maksudnya? Iya, ijazah ini kan ijazah yang digunakan untuk menjadi presiden. Ijazah publik yang mana ada di Undang-Undang KIP. Sehingga mempertanyakannya, mengujinya adalah bentuk untuk kepentingan umum. Sekarang saya mau tanya, apa sih kepentingannya Roy? Apa sih kepentingannya Tifa? Nggak ada. Semua untuk rakyat dan masyarakat. Karena sejak awal isu ini ada. Sampai ada persidangan yang 6 tahun itu dengan bukti fotokopi, kebayang nggak? Itu fakta. Coba ini zong ini, karena ini merupakan kepentingan umum. Umum itu kan bahasa Inggrisnya public kan? Pasal berikutnya loncat aja langsung to the point. Ini coba dibaca. Setiap orang, pasal 32 ya, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan, merusak, menghilangkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau elektronik milik orang lain atau milik publik. Pertanyaan saya, apakah Mas Roy ini merubah? Kalau merubah itu awal dan akhir beda. Sama sekali tidak. Dia hanya mengkaji, menganalisa. Dia tidak merubah. Mana buktinya? Berubah ijazah Jokowi? Enggak kan? Dan nggak ada melakukan transmisi itu. Dan satu hal lagi, informasi elektronik. Jadi siapa yang memiliki informasi elektronik? Apa Jokowi pernah mengupload? Jadi informasi elektronik itu milik siapa? Milik Dian Sandi. Ngerti maksudnya? Jadi yang dimasakan bukan hanya dokumennya, tapi dokumen dan informasi elektronik.
Jokowi tidak pernah mengupload. Lah pertanyaan saya, siapa yang memiliki informasi ini? Dian Sandi, bukan Jokowi. Saya mengupload fotonya Michael Jackson. Informasi elektronik. Milik siapa itu? Saya, bukan milik Michael Jackson. Ya kan, apalagi katanya Jokowi tidak mengakui, katanya itu ijazahnya. Lah mau lebih jauh lagi. Inilah yang membuat jaksa itu lama. Bukan masalah bukti, bukan masalah unsur deliknya tidak kena. Pasal berikutnya. Ini pelajaran ya, gratis ya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, perubahan, menghilangkan, merusak informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Jadi dari sesuatu yang nggak benar dijadikan otentik. Berarti mereka ini berjasa membuat jasa yang palsu dijadikan otentik. Dan pasal ini jadi diterapkan, ini pengakuan dari pelapor bahwa ijazahnya palsu, dirubah menjadi otentik. Ini masalahnya, Mas. Kalau kita cuma ngomong, masyarakat tidak tahu, makanya saya kasih tulisan supaya jelas. Ini. Oke, baik. Belum selesai. Belum selesai. Oke, satu poin lagi ya. Oke. Gak apa-apa. Borongan. Iya. Puasa gak bisa. Satu poin lagi yang paling penting, silakan. Tapi saya ada beberapa pertanyaan nanti yang saya akan sampaikan ke Bung Rifai. Padahal saya sudah ngantuk loh. Iya. Kemudian gini, keanehan-keanehan ini tiba-tiba tanggal 13 Januari Pak, Mas Iman, itu pelimpahan. Berarti apa? Berarti jaksa lah yang punya kewenangan. Polisi tidak boleh berinisiatif, tapi petunjuk jaksa, arahan jaksa, karena sudah dilimpahkan. Tapi 2 hari setelah itu dikeluarkan sprindik baru oleh kepolisian. Terus tanggal 30 sprindik baru lagi dengan merubah pasal-pasal itu. Aneh kan? Ada yang dicabut. Contohnya yang 28 ayat 2 dan sebagainya, kemudian 27A. 27A ini adalah antivirusnya pasal 310. Saya jelaskan. Di dalam KUHP ya jelas bahwa ada namanya azas lex specialis derogat legi generalis. 27A ini unsurnya sama dengan 310. Sama. Tapi dengan elektronik. 310 tidak dengan elektronik. Walaupun ya kan dengan elektronik. Nah, berarti kekhususan seharusnya keumuman. Iya. Lex specialis derogat legi generali. Dari 310 ini tidak ada. Karena dimatikan. Ini dicabut, Mas. Karena sering kita gaungkan, dicabut. Karena dia membunuh 310. Kalau 310 tidak terbukti, 311 juga tidak terbukti. Itu berhubungan. Tapi soal pasal nanti kita belakangan. Tapi yang saya ingin tanyakan nanti adalah apa yang dilakukan ini bagi saya hal yang baru ya. Apa yang dilakukan oleh Mas Roy dan kawan-kawan adalah demi kepentingan umum. Kenapa demi kepentingan umum? Karena ijazah itu pernah digunakan untuk publik, untuk umum. Nah, bagaimana Bung Rifai? Saya belum selesai, biar jelas dulu enggak ya. Nanti saya berikan kesempatan lagi ya, biar nggak terlalu jauh. Silakan. Ya, kembali lagi, ini kan sebenarnya perdebatan yang udah lama lah ya, udah lama kita bahas gitu ya. Dan soal alasan kepentingan umum, pembelaan diri, itu semua kan juga sudah dipertimbangkan oleh jaksa ya. Yang perlu dicatat kalau dari kami adalah kami melaporkan itu karena Pak Jokowi merasa isu ini masih terus bergulir padahal beliau sudah menjadi warga negara biasa. Apakah sebagai warga negara biasa beliau tidak memiliki perlindungan terhadap hak asasi dia, terhadap nama baik ya. Dan ini kan bicara kepentingan umum, dampaknya apa? Kepentingan umum, beliau sudah tidak lagi jadi presiden, kalaupun ada persoalan tidak lagi berdampak. Jadi kembali lagi ini semua sudah dikaji dan
sebenarnya jaksa juga sudah melakukan kajian. Yang jadi menarik sebenarnya begini, ini kan disampaikan ini sebenarnya harusnya kan seorang lawyer sudah memiliki dakwaan dong pada saat berkas dimasukkan ke pengadilan. Nah sebenarnya dibaca saja dari dakwaannya, bagaimana si jaksa ini menguraikan pasal 35, 32, fakta apa, itu saja dibahas, nggak perlu lagi kita berandai-andai berdebat karena ini sudah masuk ke pengadilan ya. Cuma satu Bang Aiman yang saya mau sampaikan di sini dan saya agak menjadi perhatian saya tadi Bang Al-Kathiri secara berulang. Jadi kebetulan kami ini kemarin ketemu di satu podcast di grup ini di lantai lain. Hari ini juga ketemu dengan Bang Al-Kathiri dan beliau men-state secara berulang akan mengupayakan pemeriksaan saksi-saksi hingga 3 tahun dan saksi akan dicoba dipanggil lagi sampai bisa 4-5 kali mencontohkan perkara-perkara ya. Buat saya, dan ini bukan hanya satu, ini dari beliau di statementnya, dan ini direkam. Tadi juga di TV lain, salah satu pengacara bilang kami akan mengejar kejujuran Pak Jokowi termasuk terkait pemecatannya di PDIP. Saya melihat ini sudah ada upaya mengintimidasi. Sebentar, mohon maaf, diulangi lagi mana, Bung Lepe? Di TV lain, ya, bisa dibuktikan nanti. Ada salah satu pengacara menyatakan kami ingin menguji kejujuran Pak Jokowi termasuk mempertanyakan pemecatan di PDIP. Apa kaitan maksudnya? Saya jawab aja sih. Ya itu satu ya. Dan tadi dinyatakan akan 4 kali memeriksa saksi berulang-ulang. Jadi 3 tahun itu satu saksi 120. Kalau lihat podcast kemarin, tiap hari akan dipanggil lagi. Yang mulia saya ingin panggil lagi. Jadi ada rencana seperti akan menteror, mengintimidasi, menakut-nakuti para saksi. Ya, padahal di satu sisi beliau menyatakan undang-undang perlindungan saksi dan korban. Apa sih esensi perlindungan saksi dan korban? Bahwa saksi dan korban itu tidak bisa diintimidasi. Ya, dan ini kalimat ini bisa kita tafsirkan. Mau ada apa ini? Nah, saya justru dari sini saya meminta perhatian Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Majelis Hakim, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Mahkamah Agung agar betul-betul menegakkan undang-undang perlindungan saksi dan korban dan menjaga persidangan ini sesuai dengan fokusnya. Nah, kebetulan ada abang juga keluarga besar dari Mahkamah Agung. Jangan digunakan ini untuk sarana untuk membuli, menekan, menakut-nakuti para saksi. Ya, itu harus bisa dibebaskan dari rasa takut. Biarlah mereka menjelaskan fakta yang sebenarnya, ya, di bawah sumpah. Kalau itu silakan diuji. Tapi kalau ada niat-niat mengintimidasi, perlu kita lawan. Karena buat saya itu nggak benar dan hakim harus menegakkan itu ya. Karena jangan sampai para saksi ini pada takut dengan kalimat-kalimat seperti ini ya, seolah-olah akan terjadi intimidasi, pertanyaan lebih. Karena begini, hukum acaranya adalah betul seorang advokat itu wajib menguji kebenaran. Ya, seorang saksi kalau ketahuan berbohong dia kejar, wajib itu. Termasuk mendudukan perkaranya sesuai hukum itu wajib. Tapi kalau saya tendensinya bertanya di luar konteks perkara, ya. Tadi Bang Aiman sendiri bilang apa hubungannya gitu ya. Tapi dinyatakan di televisi tadi. Ada rekamannya gitu ya. Dan rekaman ini akan saya kumpulkan, saya akan bicara tim, saya akan bersurat kepada Ketua PN bahwa ada indikasi akan dilakukan seperti itu, sehingga saya berharap Ketua Majelis akan menjaga betul para saksi diperiksa secara objektif. Tidak ada intimidasi atau upaya-upaya untuk menakut-nakuti para saksi. Siapapun itu ya. Apalagi ini banyak saksi dari daerah, orang sudah sepuh. Biarlah tugas pengacara ini tetap mulia, terhormat ya, sesuai dengan hukum acara dan tidak bertujuan untuk melakukan hal-hal lain di luar tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pengacara. Itu mungkin yang saya tambahkan karena ini sudah berulang dari Bang Al-Kathiri dan tadi di televisi lain ada kalimat seperti itu. Saya akan kumpulkan rekaman ini untuk betul-betul jadi bahan kajian tim kami. Enggak, saya mau tanya, kira-kira arahnya kemana ya kalau menguji pemecatan Pak Jokowi dari PDIP? Nah itu dia, saya juga bingung apa konteksnya di perkara ini gitu ya. Selain diduga ini menjadi satu ajang politisasi, ajang untuk kembali merusak nama baik dan segala macamnya yang akan diupayakan melalui cara-cara hukum dan menurut saya ini perlu dilawan. Dan saya sangat mengharapkan ketegasan Ketua Majelis Hakim, Ketua PN Timur untuk bisa mendudukan, memimpin persidangan ini secara objektif dan benar, dan para advokat juga bisa menjalankan tugasnya secara proporsional dan profesional. Mungkin itu saja sebagai catatan. Sebentar, saya tanggapi. Ini menarik. Ini menarik. Ya ini persoalannya sudah kentara ya, seperti menarik ke arah politik untuk itu. Ada seorang pengacara, pasti dari kubu mereka. Kalau Bang Rifan mengatakan itu, ya artinya yang selama ini kita duga ternyata ini. Nah, efeknya apa sih kalau seandainya dibuka lagi kan udah selesai? Maksudnya gimana? Saya masih belum bisa dapat. Arahnya kan udah mengarah ke politik. Ya tadi kan sudah jelas itu kan. Ditanyakan pemecatannya Pak Jokowi di PDIP. Ini maksudnya apa? Maksudnya apa pertanyaan itu?
Ya Artinya untuk mencari keburukan terus-menerus gitu. Terus menerus kalau kita lihat arahnya ke sana. Yang menjadi pertanyaan kita, siapa pengacara itu yang mengatakan itu? Harus dibuka juga Pak Rifai, biar publik juga bisa tahu untuk itu, ya. Dan Mahkamah Agung juga bisa tahu untuk itu. Ini di luar konteks. Tidak ada satupun di sini yang pernah mengatakan itu. Enggak, mungkin ada Siapa ada namanya teman-teman itu Pak Rifai? Silakan Siapa kalau namanya mau itu dibuka Pak? silakan. Inisialnya PS di ini salah satu kemana-mana televisi ini. sebelah, dan saya diwawancara tadi dari jam 6:30 sampai jam 7. Siapa Ada yang rekaman? bicara? Inisialnya PS. Siapa yang bicara? Ya silakan cek PS. rekan-rekan sendiri. Saya lawyer. Papa Sierra. Papa Sierra. Ya, tapi sudahlah. Pokoknya kami ini akan kumpulkan, kami akan bahas dalam tim. Kami juga tidak mau persidangan untuk mencari kebenaran material, ujung-ujungnya untuk cara mempolitisasi atau mendegradasi nama baik Pak Jokowi. Oke, kita kembali saat lagi, kita bersama kami di Rakyat Bersuara. Ya, begini. Nanti sebentar.